Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sejarah pembaharuan Islam di Mesir. Sejarah Mesir secara historis dapat kita lihat ketika Mesir berada pada kekuasaan Romawi di timur, dengan Bizantium sebagai ibu kotanya merupakan awal kebangkitan Mesir di abad permulaan Islam yang berkembang menjadi kota dan negara tujuan setiap orang. Mesir menjadi sangat menarik pada masa kekuasaan Romawi tersebut karena potensi yang secara tradisional telah berakar di Mesir. Kerajaan Romawi Timur dengan ibu kota Bizantium merupakan rival berat pengembangan Islam yang keberadaannya berlangsung sampai pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Pada saat Umar menjadi khalifah, Romawi Timur merupakan target pengembangan misi keislaman, dan akhirnya kekuasaan Romawi tidak dapat menghambat laju kemenangan Islam di Mesir karena keberadaan Islam sebagai agama baru memberikan keluasan dan keberadaan untuk hidup yang selama itu tidak diperoleh dari pemerintahan Romawi Timur, termasuk di dalamnya kondisi yang labil karena berkembangannya konflik keagamaan. Mesir menjadi wilayah Islam pada zaman Khalifah Umar bin Khattab pada tahun 640 Masehi. Mesir ditaklukkan oleh pasukan Amr ibnu al-Ash yang kemudian ia dijadikan gubernur di sana. Kemudian itu digantikan oleh Abdullah ibnu Abi Syar pada masa Utsman, dan tersebut menjadi konflik yang menjadi salah satu sebab terbunuhnya Utsman, dan Mesir menjadikan salah satu pusat peradaban Islam yang pernah dikuasai dinasti kecil pada zaman Bani Abbas seperti Fatimah sampai tahun 567 Hijriah yang didirikan di Al-Azhar, dinasti Ayyubiyah yang terkenal sebagai Perang Salib dan Perjanjian Ramallah mengenai Palestina, dinasti Mamluk yang sampai ditaklukkan oleh Napoleon dan Turki Utsmani. Dan setelah Mesir menjadi salah satu bagian Islam, Mesir tumbuh dengan pengambil peran yang sangat sentral dalam perang sejarah kemanusiaan yang dilakoninya pada masa yang lalu, misalnya menjadi sentral pengembangan Islam di wilayah Afrika, bahkan menjadi batu loncatan pengembangan Islam di Eropa lewat Selat Aljazair dan Tunisia. Menjadi kekuasaan Islam di Afrika, kekuatan militer dan ekonomi, pengembangan Islam di Mesir merupakan napak tilas terhadap sejarah Islam pada masa Nabi Musa yang mempunyai peran penting dalam sejarah kenabian. Menjadi wilayah penentu dalam pergulatan perpolitikan umat Islam, termasuk di dalamnya adalah peralihan kekuasaan dari Khulafaur Rasyidin kepada Daulah Bani Umayyah dengan tergusurnya Ali bin Abi Thalib dalam peristiwa Majelis Tahkim. Nah, pada tanggal 2 Juni 1798 Masehi, ekspedisi Napoleon mendarat di Mesir dan berhasil mengalahkan Mamluk dan berhasil menguasai Kairo. Setelah ditinggal, Napoleon bertanggung oleh Jenderal Kleber dan kalah ketika bertempur melawan Inggris. Pada saat itu bersamaan datanglah pasukan Sultan Salim III atau yang disebut Turki Utsmani pada tahun 1789 sampai
1807 Masehi dalam rangka mengusir Prancis dari Mesir. Salah satu tentara Turki Utsmani adalah Muhammad Ali yang kemudian menjadi gubernur Mesir di bawah Turki Utsmani. Walaupun Napoleon menguasai Mesir hanya dalam waktu sekitar 3 tahun, namun pengaruh yang ditanggapi sangat besar dalam kehidupan bangsa Mesir. Napoleon menguasai Mesir sejak tahun 1798 Masehi, dan ini tuh merupakan momentum baru bagi sejarah umat Islam, khususnya di Mesir, yang menyebabkan kesadarannya akan kelemahan dan keterbelakangan mereka. Kehadiran Napoleon di samping membawa pasukan yang kuat, juga membawa para ilmuwan dengan peralatan ilmiah untuk mengadakan penelitian. Harun Nasution menggambarkan ketika Napoleon datang ke Mesir tidak hanya membawa tentara, tetapi terdapat 500 orang sipil dan 500 orang wanita. Di antaranya jumlah tersebut terdapat 167 orang ahli dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan dan membawa 2 unit percetakan dengan huruf Latin, Arab, dan Yunani. Minat untuk kepentingan ilmiah yang pada akhirnya dibentuk sebuah lembaga ilmiah dinamai Institut XT, terdiri dari ilmu pasti, ilmu alam, ekonomi, politik, dan sastra seni. Lembaga ini boleh dikunjungi terutama oleh para ulama dengan harapan akan menambah pengetahuan tentang Mesir dan mulailah menjadi kontak langsung dengan peradaban Eropa yang baru. Dan alat percetakan yang dibawa oleh Napoleon tersebut menjadi perusahaan percetakan balak. Perusahaan tersebut berkembang sampai sekarang. Sedangkan peralatan modern pada institut seperti mikroskop, teleskop, atau alat-alat percobaan lainnya, itu sesungguhnya kerja orang Prancis merupakan hal yang asing dan menakjubkan bagi orang Mesir pada saat itu. Abdurrahman Al-Jabarti, ulama Al-Azhar dan penulis sejarah pada tahun 1799, berkunjung ke Institut XT, sebuah lembaga riset yang didirikan oleh Napoleon di Mesir. Ketika kembali dari kunjungan itu, Al-Jabarti berkata, "Saya lihat di sana benda-benda dan percobaan ganjil yang menghasilkan hal-hal besar untuk dapat ditangkap oleh akal seperti yang ada pada kita." Ungkapan Al-Jabar itu merefleksikan kemunduran Islam dengan Barat dan menunjukkan aktivitas ilmiah mengalami kemunduran umat Islam. Ketika itu, di samping kemajuan teknologi yang dibawa Napoleon, ia juga membawa ide-ide baru yang dihasilkan revolusi Prancis, seperti sistem pemerintahan republik yang di dalamnya kepala negara dipilih waktu tertentu, tunduk kepada undang-undang dasar dan bisa dilepas oleh parlemen. Sementara yang berlaku pada saat itu sistem pemerintahan raja absolut yang menjadi raja selama ia hidup dan tergantung oleh anaknya. Yang kedua, ide persamaan dalam arti sama di posisi dan turut sertanya rakyat dalam pemerintahan. Cara mendirikan suatu badan kenegaraan yang terdiri dari ulama Al-Azhar dan kemuka dagang dari Kairo dan daerah lainnya. Adapun ide kebangsaan dengan menyebutkan orang Prancis merupakan bangsa nation dan kaum Mamluk merupakan orang asing yang datang ke Mesir walaupun beragama Islam pada saat itu, yang hanya umat Islam dan tidak sadar akan perbedaan bangsa dan suku bangsa tersebut. Nah,
Menurut Philip, Napoleon Bonaparte mendarat di Iskandariyah pada tanggal Juli 1798 dengan tujuan menghukum kaum Mamluk yang dituduh dalam pidato kedatangannya dalam bahasa Arab tersebut sebagai Muslim yang tidak baik, tidak seperti dirinya dan orang Prancis untuk mengembangkan kekuasaan Porte. Nah, tujuan utamanya itu melancarkan serangan hebat. Tokoh-tokoh pembaharuan Islam di Mesir. 1. Muhammad Ali Pasha. Beliau merupakan keturunan Turki yang lahir di Kavala, Yunani pada tahun 1765 dan meninggal di Mesir pada tahun 1849. Beliau juga salah satu Sultan Utsmani yang resmi pada tahun 1805 Masehi. Selama berkuasa, beliau mendirikan sekolah militer pada tahun 1815, sekolah teknik pada tahun 1816, dan sekolah kedokteran pada tahun 1827. Muhammad Ali Pasha mengirim pelajar ke Perancis, Inggris, dan Australia. Beliau juga memerintahkan agar buku-buku dari Barat diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. 2. Rifa'ah Badawi. Rafi Al-Tahtawi atau bisa dengan sebutan Al-Tahtawi, beliau dilahirkan di Tahta pada tahun 1801 Masehi dan meninggal di Kairo pada tahun 1873 Masehi. Rifa'ah Badawi termasuk pelajar yang sangat pandai dan cerdas, dan merupakan murid kesayangan Syekh Hasan Al-Attar. Rafi Al-Tahwi adalah tokoh yang berjasa dalam menggerakkan penerjemahan di Mesir. Dialah yang memperkenalkan umat Islam di Mesir, berbagai ilmu yang membawa Barat pada kemajuan. 3. Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin Al-Afghani dilahirkan di Afghanistan pada tahun 1839 dan meninggal di Istanbul pada tahun 1897. Beliau merupakan tokoh pembaharuan yang hidupnya berpindah-pindah dari satu negara ke negara lain. Pada tahun 1871, beliau pindah ke Mesir dan menetap di Kairo. 4. Muhammad Abduh. Beliau lahir di Mesir pada tahun 1849. Tahun 1866, ketika belajar ke Al-Azhar, adalah tahun pertemuan pertama kalinya dengan Jamaluddin Al-Afghani. Dan ketika Jamaluddin Al-Afghani menetap di Kairo pada tahun 1871, maka Muhammad Abduh adalah murid yang paling setia. Bahkan beliau adalah tokoh pembaharuan Islam di Mesir yang pemikirannya sangat dipengaruhi oleh pemikiran Jamaluddin Al-Afghani. Muhammad Abduh meninggal pada tahun 1905 setelah mendapat kedudukan sebagai mufti Mesir pada tahun 1899. 5. Rashid Ridho. Beliau termasuk salah satu murid Muhammad Abduh. Lahir di Qolamun, Lebanon pada tahun 1865. Rashid Ridho masih termasuk keturunan Nabi Muhammad SAW dari jalur Husain bin Ali. Pemikiran yang sangat besar dipengaruhi oleh Jamaluddin Al-Afghani. Dan Muhammad Abduh meninggal pada bulan Agustus tahun 1935. Nah, itu tadi adalah penjelasan pembaharuan Islam di Mesir. Dan terima kasih sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.